Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Yuliana Safira Rahab NIM 109 dan rekan saya Fitriadia Audina NIM 108. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Investasi Negara Muslim. Langsung saja, yang pertama yaitu investasi dalam perspektif Islam. Investasi dalam Islam merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Pola sederhana dalam berinvestasi memberikan gambaran bahwa kegiatan investasi cukup efektif dalam mengembangkan modal agar dapat mengembangkan usaha maupun tingkat keamanannya. Dalam konsep Islam, investasi bukan semata-mata terkonsentrasi pada seberapa besar keuntungan materi yang bisa dihasilkan melalui aktivitas ekonomi saja, namun lebih dari itu, kegiatan investasi dalam konsep Islam juga didorong oleh adanya faktor-faktor tertentu yang mendominasi. Faktor-faktor dominan sebagai pendorong seseorang melakukan aktivitas investasi adalah yang pertama, yaitu adanya implementasi mekanisme zakat terhadap jumlah dan nilai asetnya yang akan selalu dikenakan zakat. Faktor ini akan mendorong pemilik atau investor untuk mengelolanya melalui investasi, dan faktor ini lebih dekat kepada perilaku individu. Yang kedua yaitu adanya motif sosial, yaitu dengan membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal. Faktor ini dijalankan dengan pola bersyarikat atau musyarakah maupun dengan berbagi hasil atau mudharabah. Dengan demikian, secara umum pengertian investasi syariah adalah suatu kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis dan menjadi untung rugi jika dipandang dari sisi ekonomi, karena tidak bisa terlepas dari adanya suatu ketidakpastian dalam kehidupan manusia, serta harus dilakukan dengan kaidah-kaidah syar'i. Selanjutnya yaitu pertumbuhan investasi. Yang pertama, pertumbuhan investasi syariah di Indonesia. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 memberikan gambaran betapa sektor keuangan konvensional yang berlandaskan sistem bunga sangat rapuh terhadap krisis. Sementara sektor keuangan syariah, walaupun pada saat itu jumlahnya masih minim, tapi paling tidak dapat menunjukkan tingkat resistensi yang tinggi terhadap krisis dan dapat dengan sukses melewatinya. Kenyataan ini mendorong pertumbuhan yang sangat signifikan pada sektor keuangan syariah pasca krisis 1998 yang ditandai oleh berkembangnya jasa-jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, tingkat investasi pada sektor keuangan juga semakin meningkat. Investasi dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Islam memandang investasi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan agar harta menjadi produktif dan dapat lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan secara tegas, Islam melarang penimbunan harta. Harus dipahami bahwa di tengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksadana syariah serta sejumlah fatwa DSN MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Pendapatan per kapita secara umum adalah suatu parameter terkait tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada suatu negara karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat yang berbeda pada negara tersebut. PPK berperan penting sebagai indikator perekonomian, terutama dalam hal kesejahteraan dan pembangunan negara, sehingga menjadikan sebagai salah satu alat penting dalam ilmu ekonomi. Fungsi dari pendapatan per kapita itu sendiri adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Akan tetapi tidak hanya itu, pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Hal ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga real estate. Pendapatan per kapita membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga perumahan oleh rata-rata keluarga. Manfaat pendapatan per kapita itu
adalah perhitungan pendapatan per kapita untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat atau standar hidup di suatu wilayah dari tahun ke tahun. Suatu wilayah dengan PDRB per kapita yang tinggi akan memiliki tingkat standar of living yang tinggi dan mencerminkan kualitas hidup yang baik. Nah, sekian dari presentasi kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.